untuk banding. Diberi jalan oleh hakim, tapi hakim tidak menggunakan kewenangannya. Memberikan itu adalah subjektif hakim, tapi hakim tidak menggunakan kewenangan itu, Prof. Jangan lupa. Oleh sebab itu, karena tidak digunakan, pasal untuk perbaikan itu tidak ada. Ya. Begitu, Prof. Bagaimana? Jadi harus keseluruhan melihatnya. Kalau yang pada umumnya, seandainya pasal itu, ayat itu disebut di situ, termasuk ayat 4, ya bolehlah. Dan terus dasarnya apa? Dasar kita banding, dasar kita berubah kan putusan hakim. Harus tahu yang didakwa di sini adalah Dr. Tifa menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Bolak-balik dan itu banyak buktinya. Menuduh. Dan itu banyak buktinya. Nggak ada informasi yang baru. Ya, kalau setahun, beda, setahun omongannya cuma gini. Itu beda aja. dengan menuduh secara berulang-ulang. Ada pengetahuan yang baru nggak? Kalau nggak ada pengetahuan yang baru, diam aja. Meneliti itu berbeda ulang terus. Menuduh tanpa bukti dan secara berulang-ulang. Bisanya cuma satu kata. Lebih dari setahun. Lebih dari satu tahun kata-katamu cuma menuduh. Nah, jadi bergantian Bapak Ibu, bergantian. Ya, jadi jelas. Dr. Tifa sedikit gemeteran atau ketakutan mendengar dan menyimak kata-kata dari Projo, sehingga dia memotong kata demi kata, kalimat demi kalimat yang menunjukkan keterangan Dr. Tifa sedikit kurang etis dalam sebuah diskusi sebagai seorang dokter katanya. Bagaimana menurut Anda? Yang menuduh itu kan Pak Jokowi kepada saya. Pak Jokowi menuduh saya melakukan pencemaran nama baik. Pernahkah saya bicara, pernahkah coba Bapak lihat soal tahun ini, pernahkah Dr. Tifa bicara 99,9%? Tidak pernah. Palsu. Ya, dengan taraf kepercayaan 99,9%. Ini enggak 99,9% lagi, 100% palsu. Kami dapat dibatalkan itu pembatalan dari luar. Tapi kalau batal demi hukum adalah batal esensinya. Itu kalau kita terminologi. Tapi pertanyaan kemarin yang dilakukan adalah karena ketidakpastian terhadap pasal yang didakwakan. Dan itu sudah diatur dalam suatu ketentuan di dalam pembentukan surat dakwaan. Oleh karena itu, kalau kita melihat dalam suatu sistem peradilan pidana, karena ini sudah bagian dari suatu adjudikasi, maka adalah batal demi hukum itu batal surat dakwaannya. Surat dakwaannya dianggap tidak pernah ada, tapi perkaranya ada. Karena itu, karena di dalam itu masih dimungkinkan untuk dilakukan suatu perbaikan lah. Perbaikan itu surat dakwaan, gitu Mbak. Nah, pertanyaannya kalau Bang Al-Khatiri tadi bagus terkait dengan konsep pra peradilan. Ini kayaknya memang kalau saya baca, Bang Al, kita ada benarnya, ada suatu statement kalimat yang kurang pas di dalam kuhap ini, sehingga tafsirnya seolah-olah penuntut umum. Padahal ini kalau kita lihat pasal 15, kalau kita konsekuen, 115 itu tindakan penyidik dan penuntutan. Mungkin ada di sana. Tapi kalau tindakan penyidik dalam penuntut umum, konsep penuntut umum itu dalam persidangan. Jadi kalau toh dimungkinkan ini sebagai bentuk peradilan, dimungkinkan. Saya setuju. Tapi kalau kaitannya dengan batal, tampaknya kita kembali kepada bahwa batal itu surat dakwaannya. Sehingga dakwaannya harus diperbaiki. Dakwaan baru ya. Jadi jaksa sudah mengajukan surat dakwaan baru yang mungkin sudah diperbaiki sehingga berpotensi harapannya tidak ada eksepsi lagi, atau kalau ada eksepsi mungkin tidak diterima. Kan begitu kan harapan jaksa ya. Jadi ini dakwaan kedua setelah revisi dari dakwaan pertama yang dieksepsi. Nah, kita melihat ini sidang sudah berjalan, artinya memang surat dakwaan sudah diterima dan sudah jadwal sidang sudah ada dan sudah disidangkan sidang pertama. Nah, bisa terjadi karena si yang disangkakan atau si Dr. Tifa ini kemudian tidak ditahan, sehingga berpotensi memang dia tidak hadir dalam persidangan di yang pertama. Jadi faktornya bukan karena dia kemudian nggak bisa hadir, tapi karena faktornya memang dia karena nggak ditahan itu, jadi dia punya posisi yang bisa tidak hadir. Ya karena lagi nggak ditahan ya nggak usah hadir dulu di sidang pertama kan begitu. Tapi kalau sidang kedua tentunya akan ada panggilan dari jaksa supaya beliau hadir untuk mengikuti sidang gitu. Jadi kecuali Dr. Tifa ditahan, dia pasti datang ke sidang karena dijemput kan sama jaksa dari tempat tahanan kan, tapi karena nggak ditahan ya dia nggak hadir dulu lah, nggak apa-apa kan begitu. Nah sidang kedua
nampaknya dia pasti hadir gitu. Karena kalau nggak hadir dia nanti dijemput malah ditahan nanti begitu kalau nggak hadir di sidang kedua. Mungkin nyampainya malam untuk sidang besok, tentunya ada dasar pembenar dari pihaknya Dr. Tifa untuk ya nggak bisa hadir karena suratnya kan hitungan jam. Harusnya kan surat itu kan 2 hari atau 3 hari sebelumnya disampaikan sehingga ada waktu untuk persiapan hadir sidang. Gitu. Jadi bukan salahnya Dr. Tifa dia tidak hadir karena suratnya memang tidak prosedural. Jadi karena suratnya datangnya mepet, jadi nggak ada kesempatan untuk Dr. Tifa persiapan kan. Jadi itu bukan salah Dr. Tifa. Gitu. Jadi itu kesalahan administrasi di mana pengiriman surat, pemberitahuan jadwal sidangnya itu terlambat atau pemberitahuan dari jaksa itu begitu mepet kurang dari 24 jam. Jadi ya nggak bisa disalahkan Dr. Tifa. Tapi nanti pas sidang kedua kan sudah dijadwalkan oleh hakim kan. Nah itu nanti si jaksa akan memanggil Dr. Tifa lagi, tapi tentu dengan jadwal yang lebih longgar, gitu, dengan waktu panggilan yang lebih punya ruang kan, bisa 2 hari 3 hari sebelumnya dikasih tahu. Gitu. Jadi kemungkinan besar Dr. Tifa akan hadir di sidang kedua. Ya wajib lapor itu hadir ke jaksa dalam waktu yang ditentukan. Misalnya wajib lapor itu hari biasanya Senin dan Kamis begitu. Jadi Senin Kamis itu wajib lapor. Jadi karena sudah ada posisi nggak datang di sidang pertama, jadi jaksa bisa membuat surat wajib lapor, permintaan wajib lapor kan, atau pemberitaan wajib lapor kepada si tersangka karena dia kan tidak ditahan. Jadi supaya memudahkan koordinasi, supaya proses hukum bisa berjalan baik, tentunya dibikin wajib lapor kan. Jadi itu hak dari jaksa. Jaksa bisa mengajukan kepada majelis hakim. Kami mengajukan permohonan supaya diadakan wajib lapor, diputuskan supaya majelis hakim membuat posisi wajib lapor. Nah, ketika ini sudah masuk ke persidangan, tentu kewenangan hakim lagi yang menentukan, bukan kewenangan jaksa. Makanya jaksa memohon supaya majelis hakim atau ketua majelis memutuskan adanya wajib lapor. Kalau kemudian masih berantakan juga, jaksa bisa memohon supaya si tersangka ditahan, tapi permohonannya kepada ketua majelis hakim. Tapi percayalah, rasanya Dr. Tifa akan patuh untuk mengikuti persidangan seperti yang sudah-sudah. Gitu. Tapi statusnya ini tersangka atau terdakwa, Bang? Kalau dalam penyidikan kan tersangka. Jadi kalau dalam wilayah persidangan itu terdakwa. Karena yang dibuat itu bukan surat tersangka tapi surat dakwaan kan. Nah, kita bicara ini secara general aja, tersangka atau terdakwa kan. Karena memang dia dipersangkakan. Tapi sekarang ini dia didakwakan juga. Jadi memang yang pas itu dia sebagai terdakwa di wilayah persidangan. Gitu. Kenapa? Karena sudah diajukan surat dakwaan untuk disidangkan. Jadi terdakwa gitu. Gimana Bang dari sisi kata, apakah alasan dari mengajukan itu? Kita lihat dulu ya, alasannya dulu ya. Ini for offshore ya. Dia mengalihkan atau buang muka di sini. Kalau dibilang ini buang muka dia. Jadi mengalihkan untuk tidak bukan terafiliasi tapi tidak menjadi bagian dari geng Roy Suryo rencananya. Jadi dia betul-betul sekarang sedang buang muka karena di sini adalah for offshore. Jadi udah jelas dia sekarang sudah bermain sendiri, dia udah berjalan sendiri dan tidak dengan gerbong dari kawan-kawan yang kemarin, gitu. Buang muka dalam prediksi atau kata sendiri, apakah alasan dalam konteks buang muka itu untuk mempertebal bahwa dia tidak akan masuk ke pokok perkara atau gimana nih Bang? Oke. Nah, ini ada 8 of Pentacle ya. Di sini ada orang sedang megang ini, di sebelahnya ada hewan ini ya, hewan anjing ya. Jadi udah jelas di sini bahwa kita bisa pastikan bahwa dia untuk menghilangkan stigma bahwa dia masih satu gerbong dengan Pak Roy Suryo. Jadi dia menghilangkan stigma itu dan dia memutuskan untuk tidak mengikuti itu, gitu. Jadi maksudnya gini, jadi yang tadi Abang bilang bahwa dia sekarang sudah mengajukan pra peradilan, justru dia untuk meminta ini nih kepastian tentang deal-dealannya dia yang kemarin ini. Nah, ini ada pundi-pundi di sini, ada keuangan di sini nih, gitu. Benar, bisa dibuka lagi dengan atau
dengan konteks bicara Prapit, memang awalnya si Suro yang pertama kali Ya. menggunakan Prapit dan dia Betul. masuk ke pokok perkara. Kenapa di detik-detik sudah ada proses untuk mengatakan dalam konteks kebenaran, tapi dia mengajukan Prapit? Itu Bang yang jadi pertanyaan masyarakat. Dulu awalnya dia langsung pokok perkara, lu nggak ke Prapit. Nah sekarang malah dia mengikuti jejak seorang Suryo. Nah, itu Oke. dia. Ya udah jelas nih Hangman, dia digantung di sini Hangman. Jadi dia merasa bahwa dirinya itu sekarang sudah nggak bisa ada teman menyupport dia gitu. Jadi dia benar-benar untuk memutuskan ini untuk sendiri semuanya gitu. Jadi dia memutuskan untuk mengajukan Prapit ini ya karena kemauan dia sendiri satu, dan yang kedua yang pasti nih, ini adalah Queen of Pentacle, ada ketakutan di sini nih. Nih, Queen of Cup nih, ada ketakutan di sini dia. Gitu. Oke, ketakutan dalam konteks dakwaan JPU yang baru nih Bang, apa gimana Bang? Iya, ini JP yang baru, ini King of Sword ya, ini King of Sword. Jadi jelas di sini ada tuntutan di sini, ada tuntutan yang ditakutin di sini. Ini adalah King of Sword. Jadi kemungkinan memang, jadi dia menyelamatkan diri duluan nih ceritanya gitu. Tapi terlepas dari itu, nah ini ada Three of Cup juga, ada seorang dengan anak kecil. Jadi tentang bagaimana dia harus bisa, pokoknya gini, bagaimana caranya dia harus meloloskan diri dari permasalahan ini. Intinya gitu aja. Jadi dia nggak mau terbawa-bawa dengan permasalahan ini terus yang udah berlarut-larut nih. Menurut dia, versi dia udah berlarut-larut. Jadi dia ingin lepas dari permasalahan ini. Intinya gitu. Bukan permasalahan, maksudnya kasus ini gitu. Kasus ini. Tapi kan argumentasi masyarakat berpendapat bahwa dia lari dengan perkara ini, dengan pokok perkara yang akan dibuktikan bersalah atau kagak. Bang, itu gimana Bang? Ya, ini Seven of Swords. Ada peperangan di sini. Dia mungkin sudah nggak deal-dealan dengan ini. Jadi ini udah ada peperangan di sini nih, jelas nih. Jadi dia deal-dealannya udah nggak utuh, udah nggak sesuai apa yang dia inginkan. Jadi akhirnya dia mau tidak mau dia harus mengucapkan itu. Gitu. Oke, asumsi atau prediksi kan dikatakan itu pasti atau enggak, namanya prediksi Bang. Iya, betul. Yang buat itu pertanyaan Abang tadi deal-dealan, konteks bahasa deal-dealan, apa emang orang yang support dia sudah lari dalam konteks ini bagaimana Bang? Iya, ini lihat nih, lari secara tidak, ya maksudnya secara tidak langsung ya. Maksudnya ini ada Six of Cup nih di sini. Jadi orang yang berusaha kemarin mensupport dia mati-matian nih, sekarang juga berbalik muka juga gitu. Jadi intinya semua sama-sama mereka sudah kayak udah tahu arahnya bakal kemana gitu. Arahnya tuh bakal kemungkinan besar akan ditersangkakan gitu. Jadi mau nggak mau mereka juga sudah, tim supportnya udah mundur pelan-pelan, buang muka semua gitu. Tapi kan perkara ini kan nggak mungkin dalam konteks hukum itu nggak segampang itu untuk bilang close atau bebas atau sudah selesai. Nah itu dia menanggapinya gimana Bang? Ya, The Sun nih nanggepinnya ya dia lagi cari bantalan juga gitu, maksudnya si dokter ini lagi mencari bantalan juga, makanya dia lagi mencari orang mana yang bisa dijadikan bantalannya dia nih gitu. Bantalan dalam versi ya kita nggak tahu ya, yang bakal membantu dia atau mungkin yang bakal mensupport dia, tapi kan dia lagi mencari ini karena belum dapat sampai sekarang, karena semua yang kemarin membantu ini semuanya mundur pelan-pelan. Apa alasan mundur itu Bang? Cuma ijazahnya Joki Asra itu gimana? Ini temperance ya. Jadi intinya mereka salah orang. Maksudnya salah orang tuh gini. Yang dilawan sekarang tuh udah jelas kan. Maksudnya dia juga bisa membuktikan satu. Ya. Terus yang kedua, iya kan yang dulu aku pernah bilang kalau dia menjadi presiden, berarti kan intinya sudah banyak tahap yang dia sudah lewatin. Sisi administrasi sudah dilewatin, sisi ini sudah dilewatin. Jadi intinya dia sudah yakin dengan apa ya namanya barang bukti yang dia punya intinya gitu. Maksudnya yang selama ini dipertanyakan gitu dia sudah yakin ada gitu. Dia sudah sangat yakin ada gitu. Dengan keyakinan yang ada, ya kan Pak Jokowi kan kemarin juga memang niatnya untuk datang nanti dipanggil hakim untuk sebagai pelapor dan juga dari pihaknya Dokter Tifa menantang konteksnya untuk hadir pas momennya Pak Jokowi menghadir. Kenapa dia mengajukan Prapit? Prapit itu kan merasa untuk menunda-nunda pokok perkara itu. Betul. Nih besar. Karena memang itu dia, Pak Jokowi juga nggak main-main ya untuk dia membalikkan orang-orang ini. Dalam arti gini,
Pak Jokowi nggak menyerang, tapi Pak Jokowi bisa membuktikan. Intinya seperti itu aja. Jadi Pak Jokowi juga yakin kalau orang yang sekarang ini mereka mempermasalahkan tentang ijazahnya, mereka juga harus siap dengan konsekuensi di mana dia juga harus menerima keputusannya bahwa kalau dia nanti kalau misalnya bisa dibuktikan, mereka yang akan menjadi bersalah gitu. Jadi dari sisi itu juga sebagai kuasa hukumnya Dr. Tifa atau orang dianggap memfitnah seorang Jokowi sudah membaca itu. Pak Jokowi sudah membaca itu ya. Nih lihat nih. Ini adalah King of Pintacle nih. Ini King of Pintacle ya. Ada orang megang duit di sini. Jadi Pak Jokowi ini sudah tahu arahnya kemana. Arahnya adalah untuk menggonjang-ganjing Pak Jokowi. Ya, yang dimana ini adalah jelas ini dari titipan atau pesanan dari lawan-lawan politiknya Pak Jokowi. Karena kan kita nggak tahu ya, mungkin di 2029 nanti Pak Jokowi bakal maju lagi, namanya kita nggak tahu, gitu. Nah, hal-hal ini yang mereka takutkan sebenarnya. Jadi dibikinlah gonjang-ganjing dan dibikinlah skema baru tentang ijazah, tentang apa yang dimana nanti kalau dia akan maju sebagai mungkin ya kita nggak tahu ya, maju sebagai siapapun itulah. Ini akan jadi cacat administrasi nantinya. Tapi ini kan bisa terlewatkan sama Pak Jokowi. Gitu. Oke, tapi dengan konteks bicara fitnah, tapi kan rate atau ratingnya seorang Jokowi kan nama naik, Bang. Apa yang membuat konteks berbaliknya seorang Dr. Tifa kalau membaca itu, Bang? Nih, the word. Ya, ada orang sedang menggandeng angsa nih. Menggandeng pohon. Jadi intinya dia butuh pegangan nih, intinya gitu. Jadi Pak Roy Suryo CS ini sebenarnya dia juga tidak yakin dengan gugatan yang dia ajukan tentang Jokowi ini, tentang Pak Jokowi ini, tentang ijazahnya lah, apalah. Jadi seolah-olah permasalahannya itu seperti permasalahan yang dicari-cari gitu. Jadi bukan permasalahan yang straight to the point. Dia ingin Pak Jokowi untuk tidak maju lagi atau Pak Jokowi tidak ini. Enggak. Jadi seperti masalah yang dia cari-cari sendiri gitu. Maksudnya tentang ya hal-hal administrasi gitu maksudnya. Jadi yang dicari yang seperti itu gitu. Tapi kan nasi sudah jadi bubur. Ya. Orang sudah diproses. Tidak tinggal pembuktian benar atau asli atau palsu. Kalau nanti asli, ya kan dari pihaknya Yusuf ya bisa menggugat loh malah. Betul. Tapi kalau nanti dikatakan indikasi palsu, dia juga kan ada proses hukum. Betul. Dan nanti dari proses itu malah dia mengajukan perapit nih, Bang. Prosedur sampai 456 loh niatnya. Apa nih arti kata dia mengajukan perapit? Arti dia mengambil perapit nih. Ini two of Pintacle ya. Ini ada anak kecil sedang mengangkat kucing. Jadi intinya dia sudah yakin bahwa ya udah aku ulang-ulang berapa kali ya bahwa Roy Suryo ini udah yakin sebenarnya Pak Jokowi ini punya ijazah aslinya. Memang yang diserang sama dia itu adalah tentang statement yang blundernya aja sebenarnya. Tentang statement yang blunder tentang Pak Jokowi inilah itulah. Dia udah yakin kok Pak Jokowi itu punya ijazahnya. Ya mau gimana lagi? Sekarang kan tinggal di pembuktian aja, tinggal kasih doang. Itu aja sebenarnya gitu. Tapi kan alasan dia ngajuin perapit kan untuk menunda pokok perkara ini, Bang. Apakah dia nyari setelah itu nyari strategi itu atau gimana, Bang? Ya pastilah dia nyari celah. Ini kan ten of Pintacle nih. Dia nyari uang di sini, bukan uang ya, maksudnya lebih tepatnya jeda waktu yang dia manfaatkan di sini untuk mengumpulkan tenaga, power dan lain-lain, dan juga untuk ya meng-hire lah orang-orang yang mau menjadi supporting mereka atau bantalannya mereka gitu. Tapi dengan arti kata uang menarik loh, bisa dibahas di prediksi kantor sendiri. Memang kemarin gugatannya ini bahasa uang ada loh. Oh gitu ya. Nah itu dengan gugat perapitnya untuk ganti rubuh soal dia kemarin ada salah untuk pengedahan penahanan. Apakah pola pikir dia hanya cuan atau apa, Bang? Nah, itu kan udah pasti nih. Ini adalah eight of cup. Di sini tentang kekuasaan di sini dan juga tentang pundi-pundi. Jadi bisa kita pastikan bahwa ini semua backgroundnya adalah tentang yang tadi aku bilang tentang materi sebenarnya. Dan lebih tepatnya adalah tentang orang yang mau berani bayar kasus ini gitu aja lah gitu. Jadi orang yang mau berani untuk membuat kasus ini tambah keruh aja gitu aja intinya gitu. Jadi udah bisa dipastikan sebenarnya bukan hanya permasalahan uang, tapi lebih ke permasalahan yang tadi tentang lawan-lawan politik, titipan-titipan, ya lebih ke sana lah intinya. Jadi intinya arah tujuan dari tahun demi tahun sampai 4 tahun bicara ijazah yang sudah dinyatakan GM
pernah kuliah atau pernah mengeluarkan ijazah, Betul. masih menggoreng-goreng ijazah itu karena unsur kekuatan atau stabilitas namanya Pak Jokowi itu masih naik. Betul, elektabilitas Pak Jokowi masih jalan. Lihat nih, ini adalah dua kuda lagi bawa orang di sini. Jadi intinya, ya Pak Jokowi elektabilitasnya semakin dicela, semakin dicerca, semakin dicari permasalahan, ya Jokowi masih naik elektabilitasnya. Itu yang sebenarnya dikhawatirkan sama lawan-lawan politiknya dan lawan-lawan yang ya bisa kita bilang ya banyak lah orang yang ingin Pak Jokowi itu udahlah lu nggak usah ini lagi, lalu nggak usah ini lagi. Nah seperti itu. Jadi juga dari prediksi kartu utara saya sudah terlibat sebagai dong dari sosok politik sekarang ini. Judgment, ya. Jadi dia sebagai unsur alat aja sebenarnya. Cuman terlepas dari itu kan pasti dia menerima konsekuensi, menerima imbalan di sini, gitu aja sebenarnya. Menerima imbalan, itu aja sebenarnya judgment. Gitu. Imbalan dalam konteks ini karena uangnya sudah tidak mengalir cepat. Ya, kurang lebih gitulah. Jadi intinya ini adalah add off. Ini ada orang mana ya, mana tentang sesuatu tapi masih belum tepat sasaran. Jadi ini adalah add off one. Jadi kemungkinan bahwa yang selama ini yang mereka janjikan kayaknya agak sedikit miss. Intinya gitu aja. Jadi tidak sesuai dengan apa yang mereka targetkan. Apa yang tidak sesuai ditargetkan dua tersangka ini, yang satu sudah dianggap sudah bebas lah, dan pokok perkara sedang berjalan, dakwaannya ada. Nah kita membaca dengan satu kartu lagi, Pak. Dr. Tifa mengajukan Prapit dan dia bilang Mahindra sudah menghilangkan terkait kasusnya ijazahnya Jokowi, dan Rosuryo bersikeras mengajukan Prapit berulang-ulang. Poin dari benang merah yang dikeluarkan di kartu apa alasan dua substansi itu, Pak? Nih, lihat ya, buang muka dan ketakutan ya. Ini itu aja, gitu. Mau lari tapi nggak bisa, buang muka mau bisa, gitu. Dan ada ketakutan di sini. Ini adalah Three of Swords. Lihat, ada orang buang muka dan dia ada merasa ketakutan di situ. Itu aja intinya. Oke, sedikit ya Bang. Mengenai hijrahnya Dr. Tifa ini, banyak fansnya pendukungnya Dr. Tifa malah akhirnya pada pecah juga gitu, ya karena menganggap kok ini Dr. Tifa tiba-tiba mengatakan hijrah, apa tujuannya apa gitu, karena dia dianggap sama sebagian pendukungnya ini adalah untuk mendapatkan RJ juga dari Pak Jokowi gitu, extra justice gitu. Apa dari kartu tarif itu bisa melihat akan benarkah hal itu ada gitu kan? Akan terjadi RJ. Tuh, ini Knight of One ya. Iya, akan terjadi RJ nih. Ini Knight of One nih, lihat nih. Ya, bisa dipastikan ya. Gitu. Tapi kan sebelumnya dia ngotot tidak akan pernah Bang. Bahkan di saat sidang pertama, pokok perkara yang pertama itu mengatakan dia menolak mentah-mentah kabaran dari hakim itu. Gimana? Dasarnya kenapa dia pada akhirnya melakukan hal itu gitu Bang? Itu of Swords, berbanding terbalik akhirnya. Apa yang dikhawatirkan akhirnya terjadi, apa yang ditakutin akhirnya terjadi. Akhirnya semua tujuan hakim akhirnya akan menjadikan mereka tersangka, itu yang membuat mereka jadi berat sebenarnya. Gitu. Ketakutan dalam arti dia udah tahu ini akan menjadi satu pasal baru, atau bukan pasal baru, apa akan menjadi tuntutan baru lah untuk mereka berdua gitu. Berarti Dr. Tifa pun sebenarnya takut dalam artinya maksudnya takut karena dia juga udah merasa ijazahnya Pak Jokowi. Betul. Lihat tuh, nih Five of Pentacles. Ada orang sedang mengemis keuangan di sini. Jadi intinya dia sudah tahu bahwa ijazah Pak Jokowi bisa dipertanggungjawabkan. Itu aja intinya.